Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Kafi Komaransap, perwakilan dari kelompok Kumlot. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok Kumlot yang membuat pintu otomatis menggunakan sensor gerak, yang dimana anggota kelompok Kumlot yang pertama itu adalah Muhammad Rifki Atalah dengan NIM 2020-31234. Lalu ada Naya Lolita Ananda dengan NIM 2020-31249. Dan terakhir yaitu adalah saya sendiri, Farhan Kafi Komaransa dengan NIM 2020-31250. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Naya Lolita Ananda mengenai komponen apa saja untuk membuat pintu otomatis menggunakan sensor gerak. Pada Naya Lolita, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan jelaskan dulu kenapa membuat pintu otomatis. Karena membuka pintu secara manual menurut kami kurang efisien dan kurang efektif, sehingga kami membuat simulasi rangkaian pintu geser otomatis. Nah, alat yang kami gunakan itu ada controller Arduino Uno, kemudian ada sensor pasif infrared atau PIR, dan motor servo. Alat ini mampu membuka dan menutup pintu secara otomatis ketika ada orang yang akan masuk dan keluar. Rancangan ini dibuat dalam bentuk simulasi walkway yang inputannya dibaca oleh sensor PIR, tetapi tidak mengurangi fungsi dan ukuran sebenarnya. Oke, di sini ada penjelasan komponen yang kami gunakan. Pertama ada Arduino Uno, berfungsi untuk membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Kemudian di bawah ini ada gambar dari bentuk Arduino Uno. Selanjutnya ada sensor PIR atau pasif infrared. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Sesuai dengan namanya, sensor PIR bersifat pasif, yang berarti sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, melainkan hanya dapat menerima radiasi sinar inframerah. Nah, di bawah ini merupakan gambar bentuk sensor PIR-nya. Selanjutnya ada servo yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang dengan presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi dan kecepatan. Memiliki sistem feedback guna memberikan informasi posisi putaran motor aktual yang diteruskan pada rangkaian kontrol microcontroller. Dan selanjutnya ini ada ESP32, merupakan salah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System dan merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Kelebihannya itu memiliki terdapat Wi-Fi dan Bluetooth yang di dalamnya mempermudah pembuatan sistem IoT yang memerlukan koneksi wireless. Nah, di sini juga terdapat gambar ESP32. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Rifki Atala dalam rancangannya di Walkway. Baiklah, terima kasih. Di sini untuk codingan Walkway-nya terdapat 4 komponen, yaitu komponen pertama sensor PIR, lalu ada servo, lalu breadboard, lalu Arduino Uno. Pada sensor PIR di sini VCC pada sensor PIR akan disambungkan ke 5V pada Arduino Uno, lalu out pada sensor PIR disambungkan ke pin nomor 2 pada Arduino Uno, lalu GND pada sensor PIR disambungkan pada GND di Arduino Uno. Lalu untuk servo, GND pada servo disambungkan pada pin GND Arduino Uno, lalu V+ pada servo disambungkan ke 5V pada Arduino Uno, lalu PWM pada servo disambungkan ke pin 6 pada Arduino Uno. Di sini pertama-tama kita harus mengimport library-nya dulu, yaitu include servo.h. So, untuk servo lalu membuat integer baru, yaitu integer PIR. Integer PIR sama dengan 2, itu berarti integer PIR-nya disambungkan ke pin 2. Pin 2 tersebut yaitu output dari PIR, pin pada Arduino Uno.
lalu integer status peer sama dengan 0, lalu servo my servo. Lalu untuk void setupnya di sini ada serial print ln, yaitu untuk membuat output smart door titik 2 pintu otomatis. Lalu my servo dot attach, yaitu my servonya disambungkan pada pin 6 pada Arduino Uno. Lalu pin mode peer input itu memberi perintah pada sensor peer untuk input. Nah, selanjutnya di sini ada di sini codingan if status peer sama dengan high, yaitu kalau peer terdeteksi gerakan, maka servo akan bergerak ke 45, 0, dan 90 derajat dengan delay 1 detik. Lalu akan muncul output pintu terbuka. Lalu kalau tidak menerima gerakan, maka servo akan bergerak ke arah 135, 180, dan 90 derajat dengan delay 1 detik, lalu akan mengeluarkan output pintu tertutup. Pada Naya bisa tolong di run. Nah, di sini untuk servonya bisa diatasin sedikit untuk layarnya biar servonya kelihatan. Itu di running dulu. Nah, baiklah, di sini servonya bergerak ke bawah, yaitu 135, 180, dan 90, maka akan keluar output tertutup, pintu tertutup. Lalu jika dipencet sensor peer-nya, maka servo akan bergerak ke atas, yaitu ke 45, 0, dan 90 derajat, lalu akan keluar outputan pintu terbuka. Mungkin sekian dari penjelasan saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Fakih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ThinkSport-nya. Untuk ThinkSport-nya sendiri kurang lebih sama seperti penjelasan teman saya sebelumnya, yang hanya membedakan di penjelasan sebelumnya menggunakan Arduino dan penjelasan kali ini menggunakan ESP32. Untuk source code-nya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rifki. Hanya di sini karena kita menggunakan ESP32, makanya inputnya kita menggunakan ESP32 servo. Lalu saya juga menambahkan di sini input ThinkSport-nya untuk mengakses ke ThinkSport-nya. Lalu di sini ada correct frame title dan version, itu bawaan dari ThinkSport-nya. Lalu untuk di ThinkSport sendiri, untuk mengkonekkan antara Walkbee dan ThinkSport itu menggunakan 2 komponen, yaitu token dan WiFi. Untuk tokennya sendiri, kita bisa membuatnya di ThinkSport. Yaitu ke plan, ke home, habis itu ke plan manage. Karena di sini saya sudah membuat, dan ketika saya membuat lagi dikenakan biaya tambahan, yaitu jadi di sini kita pencet OK, habis itu kita buat judulnya. Ketika judulnya kita buat publik. Yang mana kalau ketika sudah membuat, dia akan seperti ini. Ini sudah saya buat dengan pintu otomatis, saya buat publik juga dengan VPS-nya default. Lalu untuk mengakses tokennya kita pencet, lalu di sini sudah ada copy akses token, kita pencet klik saja. Lalu kita tempel di sini. Untuk servernya yaitu ThinkSport, include ThinkSport. Lalu WiFi Client ini apa? WiFi Client ini untuk perpindahan atau pengaksesan dari source code Walkbee ke ThinkSport-nya.
Yang dimana ketika dia jalan, ketika dia source code-nya jalan atau ISP-nya jalan, dia akan menghasilkan penjelasan output-nya, yaitu di sini. Dikarenakan kelompok kami mengalami kendala untuk menghasilkan dari work picketing board-nya, jadi tidak ada seperti yang saya lihatkan di sini. Baik, untuk source code-nya sama, yaitu dengan peer 2, status peer-nya 0, my servo, terus cara begin-nya itu sama semua seperti penjelasan sebelumnya yaitu oleh teman saya. Baik, sekian dari kelompok Kumlot. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.